Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Gia Natalia, NIM 214011153, Prodi Ekonomi Syariah kelas 5E. Di sini saya akan menjelaskan pengolahan data melalui media SPSS dengan judul penelitian saya yaitu pengaruh motivasi belajar, keaktifan mahasiswa dalam berorganisasi terhadap prestasi akademik mahasiswa IAIN Kediri. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu melalui pengisian kuesioner yang dilakukan oleh mahasiswa IAIN Kediri. Populasi dalam penelitian ini yaitu mahasiswa IAIN Kediri, sedangkan sampelnya yaitu sebagian dari jumlah atau karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jadi tidak semua mahasiswa IAIN Kediri itu saya masukkan sebagai data. Yang saya ambil di sini hanya 25 saja buat datanya. Di sini saya sudah memiliki data yang diperoleh dari mahasiswa IAIN Kediri. Selanjutnya kita akan melakukan uji deskriptif. Langkah pertama yaitu kita buka SPSS. Lalu di variabel view kita beri nama X1, X2, jika ada Y. Selanjutnya ini X1 tadi motivasi belajar, X2 nya keaktifan mahasiswa, untuk Y nya yaitu prestasi akademik. Selanjutnya di data view ini sudah ada X1, X2, dan Y. Selanjutnya kita buka lagi datanya. Untuk bagian total X1 kita salin semua, lalu kita paste di kita buka lagi datanya, ganti kita salin total X2 nya. Kita buka lagi SPSS, kita paste di X2. Selanjutnya total Y nya kita salin juga, kita copy, kita buka SPSS, lalu kita paste di Y. Jika sudah begini, kita kembali ke variabel view. Selanjutnya untuk mencari deskriptif statistik, yang pertama yaitu kita buka analyze, klik analyze, lalu ada deskriptif statistik, kita pilih yang deskriptif. Nah, ini kita klik dan shift, kita pindahkan ke variabel. Selanjutnya kita pencet, kita tunggu hasilnya. Nah, berdasarkan hasil uji deskriptif dari data tersebut dapat dideskriptifkan bahwa nilai minimumnya 8, sedangkan nilai maksimumnya yaitu 15. Nilai rata-ratanya yaitu 11,4800 dan standar defisiasinya yaitu sebesar 2,00250. Sedangkan pada keaktifan mahasiswa atau X2 yaitu disimpulkan bahwa nilai minimumnya sebesar 8, nilai maksimumnya 15, nilai rata-ratanya 11,8800 dan standar defisiasinya 1,92180. Selanjutnya yaitu prestasi akademik, nilai minimumnya 9, nilai maksimumnya 15, minnya atau rata-rata yaitu sebesar 12,1200 dan standar defisiasinya ada 1,50886. Ini diperoleh dari data 25-an.
Selanjutnya kita akan melakukan uji validitas. Nah, sebelum kita melakukan uji validitas, wajib mencari nilai R tabel. Karena syarat uji validitas yaitu membandingkan R tabel dan R hitung. Untuk degree of freedom atau DF yaitu rumusnya N-2. N sama dengan jumlah sampel. Dan jumlah sampel pada penelitian ini yaitu sebanyak 25. Ini sebanyak 25. Sehingga besarnya DF yaitu 25 dimin 2 yaitu sama dengan 23 dengan taraf signifikannya sebesar 5% atau 0,05. Maka dalam hal ini R tabelnya sebesar 0,3961. Itu apabila R hitung lebih besar dari R tabel, yaitu sebesar 0,3961. Maka pernyataan tersebut dinyatakan valid. Namun apabila nilai R hitung lebih besar dari R tabel 0,3961, maka pernyataan tersebut dinyatakan tidak valid. Selanjutnya kita akan membuat uji validitas. Kita buka SPSS-nya. Kita buka data view, lalu kita di sini beri nama. Ada x1.1, lalu ada x1.2, x1.3, lalu total x1. Bawahnya x2.1, x2.2, x3.3, total x2, sebenarnya y1, y2, lalu di sini y3, total y. Nah, selanjutnya untuk bagian total kita ganti measure-nya menjadi scale. Untuk bagian total saja ya yang diganti. Scale. Ini juga. Selanjutnya kita buka lagi datanya. Untuk uji validitas ini kita harus memasukkan datanya satu persatu. Yang pertama kita masukkan x1.1-nya ya. Kita copy, lalu kita masuk ke data view. Ini kita cari tulisan x1.1-nya, lalu kita paste. Kita buka lagi datanya. Selanjutnya ulangi cara seperti yang tadi, masuk ke data, diklik copy, lalu masuk ke data view untuk dipaste. Terus ulangi data seperti yang di awal tadi sampai total Y. Nah, selanjutnya kita buka lagi variabel view-nya.
Untuk mencari uji validitas, yaitu kita klik analyze, lalu kita klik correlate ini, lalu kita pilih yang bivariate. Ini kita pindahnya X1, yang X1 sama X1 semua sampai total. Kita cek dulu, lalu kita klik. Dari data ini dapat dilihat bahwa R hitung atau X1.1 hasilnya kan ini 0,456, sedangkan R tabel tadi yang sudah saya jelaskan itu sesuai rumus sebesar 0,3961. Berarti bisa kita lihat di sini R hitungnya lebih besar daripada R tabel. Maka ini bisa dikatakan valid. Selanjutnya kita lihat lagi, kita klik analyze, correlate, bivariate. Ini kita kembalikan dulu ya. Kita kembalikan dulu, lalu kita ganti yang X2. Kita cek X2-nya. Di sini kan kita lihat totalnya signifikannya yaitu 0,0000. Nah, ini dikatakan valid karena signifikan ini lebih kecil dari 0,05, atau yang tadi ini R hitungnya lebih besar daripada R tabel. Di sini kan R hitungnya 0,821, maka itu lebih besar daripada yang tadi rumusnya 0,3961. Sekarang kita lihat yang Y. Kita klik analyze, correlation, bivariate. Ini kita kembalikan dulu ya. Ini kita klik arah panahnya ini, lalu kita masukkan yang Y1 sama total, kita shift, lalu kita pindah ke variabel, lalu kita klik OK. Kita cek. Di sini R hitungnya juga lebih besar daripada R tabel, yaitu 0,615. Maka ini dikatakan valid. Selanjutnya yaitu kita akan menguji asumsi klasik. Datanya tetap ini ya, yang dipakai tetap. Selanjutnya kita buka SPSS-nya. Di sini pilih variabel view. Ini kita kasih nama X1, X2, Y. Lalu kita kembali ke datanya tadi. Ini kita salin totalnya saja ya. Total X1 kita salin. Kita copy. Lalu kita masuk ke aplikasi SPSS. Di data view yang X1 kita klik paste. Lalu kita kembali lagi ke datanya. Kita copy total dari X2. Kita copy. Lalu kita masuk ke aplikasi statistik. Kita paste, lalu yang Y juga sama ya. Kita copy, lalu kita masukkan di Y, paste, lalu kita kembali ke variabel view. Di sini labelnya dikasih motivasi belajar, lalu sini keaktifan belajar, lalu sini prestasi
Academic. Ini selanjutnya kita klik analyze, lalu regression, pilih yang linear. Nah, ini dipisahkan ya. Yang Y ini kita taruh di independent. Lalu yang X ini kita pindahkan ke blok 1 of 1 itu ya. Lalu selanjutnya untuk yang statistik ini kita centang model life, deskriptif, lalu collineary, estimate, sama Durbin. Continue. Lalu untuk plots ini Zeprat kita pindahkan di X. Jika sudah, pilih centang histogram dan juga normalitas, lalu klik continue. Bisa dilihat pada histogram, data tersebut berbentuk gunung, maka bisa dikatakan normal. Sedangkan pada plot, jika gelembung mengikuti diagonal, maka juga dikatakan normal. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa FIV, variabel motivasi belajar atau X1, dan variabel keaktifan mahasiswa X2 adalah 1,008 kurang dari 10 dan nilai toleransi value sebesar 0,992 lebih besar dari 0,1, maka data tersebut tidak terjadi multikolinier. Selanjutnya kita akan melakukan uji regresi linear berganda. Ini datanya tetap ya. Lalu kita buka aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini kita beri X1, X2, Y. Motivasi belajar keaktifan sih akademik. Lalu kita kembali ke datanya, tetap sama ya, ini yang di copy total X1 nya, kita masuk aplikasi SPSS, kita klik data view, ini X1, kita paste di sini, lalu kita kembali lagi ke data. Selanjutnya, ulangi cara seperti tadi. Masuk ke data, di copy, lalu masuk ke data view, di paste. Lakukan sampai di total Y. Kita kembali ke variabel view, lalu kita ke analyze, lalu kita klik regresi, linear, X-nya ditaruh di independent, ininya ditaruh Y-nya ditaruh di dependent. Kalau tadi uji asumsi kelas kan statistik, plot sama save-nya diubah. Kalau ini tidak perlu, langsung aja kita klik OK. Setelah muncul datanya, di koefisien ini, motivasi belajar ini sebagai standar dessert, ini disebut nilai A. Nah, nilai A
atau konstan ini sebesar 10,541 merupakan konstanta atau keadaan saat variabel keputusan pembelian belum dipengaruhi oleh variabel lain, yaitu variabel motivasi belajar dan keaktifan belajar. Jika variabel independen tidak ada, maka variabel keputusan pembelian tidak mengalami perubahan. Selanjutnya, B1 atau nilai koefisien regresi X1 sebesar 0,2277. Ini bisa dilihat di deretan motivasi belajar. Menunjukkan bahwa variabel motivasi belajar mempunyai pengaruh yang positif terhadap pembelian, yang berarti setiap kenaikan variabel motivasi belajar akan mempengaruhi keputusan pembelian sebesar 0,277 dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya B2 atau X2 yaitu keaktifan belajar sebesar min 135. Ini bisa dilihat di koefisien keaktifan belajar ini yang standardized ada angkanya 135, minus 135. Dengan ini menunjukkan bahwa variabel kualitas produk mempunyai pengaruh yang positif terhadap keputusan pembelian. Berarti bahwa setiap kenaikan suatu variabel keaktifan belajar maka akan mempengaruhi keputusan pembelian sebesar min 135 dengan asumsi bahwa variabel ini tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya ada uji koefisien determinasi, yaitu bisa dilihat nih R² bernilai 0,154. Ini ya bisa dilihat di tabel ada yang tulisannya R². Berdasarkan tabel model summary dipengaruhi nilai koefisien R² atau R2 sebesar 0,154 atau 15,4%. Jadi bisa diambil kesimpulan besarnya pengaruh variabel terhadap keputusan pembelian sebesar 0,154 atau 15,4%.